Pendapat yang mengungkapkan bahwa anak-anaklah yang menjadi korban cerai kedua orang tuanya tampaknya benar adanya. Apalagi komunikasi pasangan yang akan cerai itu semakin buruk. Seperti itulah keberadaan Vena Melinda dan Ivan Fadila. Selama sidang cerai berlangsung, Vena menilai Ivan mempersulit dirinya bertemu anak-anak yang tinggal bersama Ivan. Vena pun merasa hanya memiliki waktu yang cukup singkat jika sedang bertemu anak-anak. Jauh ini ya ketemu cukup lah ya 15 menit ya 10 menit. Perjuangannya luar biasa, nunggunya 4 jam ya, nunggu berjam-jam itu luar biasa. Sampai harus ada pengacara. Sampai harus ada kita pengacara. Ya kalau misalnya nggak ada pengacara, Mbak Vena kesulitan untuk ketemu. Gitu, dan itu satpam di apartemen juga tahu. Masalah intensitas ketemu memang betul terbatas gitu kan, mungkin juga dengan kesibukan dari anak-anak kan sekolah ya, jadi ketemu Sabtu Minggu, tapi seharusnya harus adil ya, harus adil gitu. Tapi dalam hal ini sebenarnya yang paling penting komunikasi. Ketika Vena merasa dipersulit bertemu anak-anak, Ivan Fadila justru membantah. Ia merasa tak pernah melarang anak-anak bertemu ibunya. Komunikasi keduanya yang semakin memburuk praktis membuat proses cerai mereka pun semakin pelik. Saya rasa itu hal yang nggak benar. Makanya kalau kita nggak positive thinking akan sulit. Saya sendiri yang sama mereka juga harus menunggu berjam-jam kalau mau pergi dengan mereka. Karena yang satu maunya A, yang satunya lagi maunya B. Yang satu belum mandi, yang satu sudah mandi. Jadi nggak mungkin gitu loh. Dan saya rasa Mbak Vena juga tahu selama ini bagaimana sikap dan karakter anak-anak kalau mau pergi memang cukup butuh waktu gitu loh. Jadi justru anak-anak bilang kalau kita sudah siap nanti kita akan diantar ke tempat mama. Dan cuman kan Mbak Venanya yang nggak mau. Mbak Vena sudah ada di tempat pada saat mereka belum siap. Akhirnya harus menunggu. Akhirnya harus ada yang disalahkan untuk itu. Itulah yang mungkin perlu diluruskan. Namun yang ada kenyataannya justru hal-hal yang kita coba komunikasikan menjadi bumerang untuk kita gitu loh. Seperti yang tadi dibilang jangan dikasih tahu, saya melarang untuk mengasih tahu anak-anak sakit dan sebagainya. Nah pada saat sudah tahu pun akhirnya tanpa berkomunikasi anak-anak dijemput ke rumah tanpa tahu schedule yang pasti, sehingga anak-anak belum siap dibilang saya tidak mengurus anak. Jadi ada saja hal-hal yang akhirnya menjadi bumerang buat saya apabila komunikasi itu ternyata tidak ditanggapi dengan baik. Jadi saya justru berharap kalau memang kita ingin berkomunikasi, berkomunikasilah dengan niat yang tulus.